lagi bersama dengan saya. Jika ada yang masih belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Excel Sabatino Giraldio Intu dengan NIC-nya saya CP142. Saya ikut program studi independen bersama dengan PT Sitek ERP Indonesia, dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai UDU lagi, mengenai modul fitur accounting, yaitu create invoice ya salah satunya. Jadi jika kalian sudah mengikuti video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai beberapa modul, dan sekarang saya akan melanjutkan salah satu fitur penting mengenai di modul accounting ini, yaitu fitur create invoice, customer invoice, dan melakukan pembayaran register payment secara parsial atau bertahap. Oke, kita tahu bahwa UDU itu merupakan salah satu perangkat lunak suatu perusahaan ERP yang paling terkemuka di dunia. Nah, jadi UDU menawarkan berbagai fitur yang membantu perusahaan merencanakan, mengelola, dan memantau keuangan mereka secara efisien. Nah, salah satu komponen yang penting inilah yang memainkan peran sentral dalam kesuksesan bisnis dalam modul accounting UDU ini. Nah, UDU merupakan platform manajemen sumber daya perusahaan yang komprehensif yang mempermudah perusahaan dalam mengelola keuangan mereka dalam fitur customer invoice pembayaran parsial yang efisien. Nah, jadi ini merupakan alat yang penting untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam berurusan dengan pelanggan yang membayar dalam beberapa tahap atau dalam jumlah sebagian gitu, atau secara parsial. Nah, salah satu keunggulan besarnya itu dari customer invoice di UDU ini dapat melakukan pengelolaan pembayaran secara parsial. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ketika pelanggan membayar dalam beberapa tahap jika ada keterlambatan pembayaran yang disepakati, dan kita juga jadinya dapat lebih mudah gitu untuk memasukkan pembayaran sebagian dan mengidentifikasikan sisa saldo yang harus dibayarkan. Jadi ini cukup membantu dalam menjaga catatan keuangan yang akurat dan memungkinkan fleksibilitas dalam berurusan dengan suatu customer gitu atau pelanggan. Nah, jadi akan saya contohkan ya di sini. Pertama, biasanya kita anggap bahwa perusahaan menjual suatu barang dan customernya membeli. Jadi karena ini modul accounting ini terintegrasi dengan beberapa modul, salah satunya sales, maka saya akan lanjutkan contohnya di sales ya. Jadi contohnya di sales ini kita harus membuat yaitu sales order terlebih dahulu. Seperti ini contoh-contohnya yang saya buat. Baik, tinggal kita create saja, kita buat sales ordernya seperti ini. Caranya tinggal kita create. Jadi logikanya customer dengan namanya Yuda, kita anggap saja Yuda, membeli suatu barang, dan quotation-nya ini expired, kita anggap saja minggu depan, dan dia ingin memberi suatu barang yaitu meja. Kita anggap saja dia membeli suatu barang meja table leg dengan harga $50 sebanyak 1 biji. Nah, gitu. Kalau kalian sudah melihat video-video sebelumnya, saya menambahkan metode add shipping di sini untuk melakukan pembayaran delivery-nya. Tapi saya anggap saja ini tidak, karena akan saya contohkan mengenai create invoice-nya saja. Jika ini sudah, tinggal kita klik confirm. Lalu setelah kita klik confirm, maka kita sudah bisa membuat invoice-nya. Jadi ya, misalnya jika Yuda sudah memesan quotation-nya, tinggal tunggu dari pihak perusahaan untuk membuat invoice-nya, dan jika sudah, kita tinggal klik create invoice, pilih regular invoice, dan klik create in view. Nah, di sini ada kesalahan atau error, di mana ya benar ada error karena kita tidak melakukan delivery. Jadi perusahaan logikanya Yuda memesan suatu barang meja dan dia ingin melakukan pembayaran tapi belum ada barangnya, jadi apa yang mau dibayar gitu. Jadi kita harus melakukan delivery terlebih dahulu untuk mengirimkannya ke customer. Caranya kita klik delivery-nya aja. Nah, ini detailsnya, di mana Yuda demand 1 unit table leg, dan perusahaan akan mengirimkannya di bagian sini. Tinggal kita klik, lalu kita tinggal add line saja dari perusahaan, atau ini jadi from warehouse-nya perusahaan. Kita anggap saja ini serial number-nya bebas. Ini sebagai contohnya saja. Ini reserve-nya anggap saja ada. Lalu kita confirm. Oke, nah ini sebenarnya tidak ada reserve ya, maksudnya tidak tersedia barang table leg ini, makanya menjadi merah.
tapi kita anggap aja ada. Kalau ini tidak ada, biasanya kita akan melakukan ke proses manufacturing order agar quantity dari table lake ini bertambah. Tapi kita anggap aja ini ada, jadi demand-nya 1 dan telah dikirimkan juga 1 gitu. Jika sudah, kita tinggal validate. Nah, tinggal kita sudah validate, maka sudah jadi, tinggal kita return ke sales order-nya. Sales order yang tadi, lalu kita create invoice seperti biasa saja, regular invoice dan create and view invoice. Lalu jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini invoice-nya. Nah, invoice-nya jadinya seperti ini, jadi Yuda perlu membayar harga $55 karena ada pajak $5. Nah, jika sudah, kita tinggal confirm. Nah, ini merupakan customer invoice dari Yuda ini. Nah, cara kita membayarnya bisa kita langsung saja di sini, tapi saya akan contohkan di modul accounting-nya ya. Karena di modul accounting ini kita bisa melakukan berbagai macam pembayaran, mulai dari pembayaran full, parsial, dan juga melalui bank-bank reconcile ini agar tercatat di journal entries. Tuh. Jadi saya contohkan customer invoice-nya, kita pilih yang tadi. Lalu di sini udah ada pembayaran tadi ya, dengan invoice-nya tadi 006 sudah betul. Hari ini statusnya masih berbayar. Kita contohkan, kita tinggal klik yang tadi di sini, jadi akan masuk ke modul accounting. Tadi kan modul sales, dan di sini masuk ke modul accounting. Lalu tinggal kita melakukan register payment. Nah, jika sudah register payment-nya, maka jurnalnya kita masukkan ke dalam bank. Dan kalau misalnya kan partial itu merupakan pembayaran bertahap, di mana customer misalnya lebih fleksibilitas dalam melakukan pembayaran. Jadi secara bertahap, jadi tidak secara keseluruhan, di mana pembayarannya itu sebesar $55, tapi misalnya customer ingin hanya membayar sebanyak $25 saja coba. Nah, jadi logikanya ini pembayarannya masih harus ada lagi satu kali lagi sebanyak $30 agar invoice ini sudah terbayar sepenuhnya. Oke, kita klik payment dan statusnya berubah menjadi partial. Nah, benar kan? Jadi partial. Jadi masih ada lagi amount due yang harus kita bayar sebanyak $30. Oke, nah karena ini masih partial, logikanya beberapa hari kemudian mungkin pelanggannya kembali lagi ke invoice ini dan melakukan pembayaran lagi, gitu logikanya. Nah, jadi pembayarannya tuh lebih fleksibilitas di dalam modul ini, jadi lebih enak juga dan lebih tertata. Nah, jadi jika sudah pembayaran secara penuh tadi $30, maka yang harus dibayarkan itu $0 dan statusnya dari partial berubah jadi paid. Nah, begitulah caranya kita melakukan create invoice dengan melakukan pembayaran secara parsial. Oke, jadi itu salah satu contoh penggunaan fitur-fitur dalam accounting ini ya. Jadi yang pertama, accounting ini terintegrasi dengan beberapa modul sehingga memudahkan kita juga dalam suatu perusahaan untuk mengatur faktor-faktor yang masuk. Gitu. Lalu di accounting ini ada beberapa modul ekstra yang mungkin tidak kalah jauh juga, banyak fitur-fitur tambahan yang bisa kita gunakan untuk membuat perusahaan kita itu bekerja lebih efisien dan efektif. Nah, saya akan contohkan cara kita memasukkan modul-modul ekstra yang sebenarnya tidak ada di dalam modul ini sekarang, tapi ada di bagian website Udunya secara langsung di app-nya. Nah, caranya gampang, kita tinggal pergi ke apps udu.com dan kita search aja, misalnya saya mau download modul ekstra accounting extension. Accounting extensionnya ini yang free, yang gratis, dan kita bisa pilih sesuai versinya ya. Karena saya menggunakan Udu versi 14, maka saya akan download versi 14-nya saja. Kalau kita klik 14 di sini dan kita tinggal download. Kalau kita sudah klik download, maka akan terdownload filenya dalam berupa zip ya. Jika kalian sudah melakukan download pada modul tadi, maka akan muncul filenya itu berupa zip. Nah, dari zip-zip itu tinggal kita ekstrak saja, ekstrak file-file zip tadi, yaitu ini. Jadi dalam zip itu ada namanya OI account untuk kasus tadi ya, untuk accounting extension-nya.
di OI account ini, dan kita masukkan sesuai dengan folder Udu kita itu taruh di mana. Kalau saya taruh di C, di bagian Udu 14 server Udu dan di folder add-ons. Tinggal kita ekstrak file OI account itu di situ. Nah, jika kita sudah ekstrak filenya di OI di add-ons itu, tinggal kita ke service dan cari Udu servernya, di mana kalau saya itu namanya Udu 14 server ya, karena saya menggunakan Udu 14. Nah, tinggal kita restart saja, restart the service agar servernya ini ke restart dari awal dan OI account itu terbaca. Jika kita sudah restart service, kita kembali lagi ke localhost kita. Kita kembali ke localhost kita dan kita jadikan dulu mode jadi developer mode, karena saya sudah jadi developer mode karena udah ada icon kumbang ini. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke bagian apps dan kita tinggal klik update app list ini, tinggal kita update saja. Nah, jika kita sudah update, tinggal kita cari yang namanya accounting. Nah, maka akan ada accounting secara yang ada di Udu-nya ini, tapi tidak bisa dipakai. Jadi kita menggunakan yang accounting 14 ini, yang sudah kita install extensionnya. Atau jika kita masih bingung, kita tinggal ketik bagian OI account tadi, dan akan ada nih extensionnya yang sudah kita install. Jadi ini cara untuk mendownload atau menginstal modul ekstra yang ada di luar Udu ini. Nah, ada lagi salah satunya itu mengenai bank reconcile ini ya. Jadi saya akan contohkan sekali lagi untuk bank reconcile-nya ya. Jadi ada yang namanya bank statement base, lalu ada juga namanya move reconcile, lalu ada account mesh reconcile juga pada Udu ini. Jadi kita tinggal install saja seperti biasa, yang seperti saya buat tadi. Tinggal kita masuk di salah satu ini modulnya, dan karena ini hanya terdapat pada versi 16 saja, sedangkan 14 itu sudah ada, jadi tinggal kita pakai aja. Kalau yang versi 16 tinggal kalian download dan gunakan cara yang sama tadi, pergi ke file zip tadi, kita ekstrak ke bagian Udu servernya, lalu kita restart di service Udu servernya itu, lalu kita tinggal ganti ke developer mode with asset, lalu kita update apps listnya biar terbaca akun-akun yang ada di kita masukkan folder tadi. Jika sudah, maka tinggal kita install sesuai dengan cara seperti biasa saja installnya, dan maka sudah terinstall, maka siap digunakan. Karena saya sudah ada, jadi tidak ada pilihan untuk 14-nya, jadi saya tidak bisa demonstrasikan secara langsung, tapi caranya itu persis sama dengan cara saya menggunakan download atau menginstal modul ekstra accounting tadi. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan saya mengenai Udu modul accounting. Mohon maaf jika ada kata-kata yang memang masih kurang dipahamin, dan maaf juga jika ada kata-kata yang agak belibet dalam penjelasan saya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan mengenai fitur Udu accounting ini, dan juga bagaimana cara langkah-langkah instalasi modul ekstra yang ada di accounting ini. Jadi segini dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.